Halo teman-teman Asoy, hari ini kita akan mengulas film The Lost King yang didasarkan pada peristiwa nyata dan ditulis sebagian menjadi karya fiksi dari buku The King's Grave, The Search for Richard III, karya Philippa Langley dan Michael Jones, tentang keberanian seorang peneliti sejarawan bernama Philippa Langley yang mencoba untuk menemukan makam dari Raja Richard III yang sudah hilang selama 500 tahun, film yang merupakan arahan dari sutradara ternama Stephen Frears, dan dibintangi aktor berbakat seperti Sally Hawkins memerankan Philippa Langley, Steve Coogan berperan sebagai John mantan suami Philippa Langley, dan Harry Lloyd memerankan sebagai Raja Richard III. Daripada lama-lama, takutnya gosong, kita langsung saja ke ulasan filmnya. Cerita diawali di sebuah teater, seorang ibu bernama Philippa dan anaknya bernama Max sedang menyaksikan pertunjukan cerita drama dari Raja Richard III yaitu Raja dari Kerajaan Inggris, karangan William Shakespeare. But I, that am rudely by dissembling nature, in this week, be brief. Your Grace may. Richmond's in the field. Setelah pertunjukan, ia menemui sang sutradara dari teater itu dan memberitahu bahwa Raja Richard III meninggal tahun 1485, sedangkan Shakespeare tidak menulis dramanya sampai sekitar tahun 1593. Philippa merasa bahwa ada kesalahan dalam drama karangan Shakespeare, dan ia protes dengan hal itu. Di pagi harinya, saat di tempat kerjanya, mereka sedang meeting. Philippa tidak sengaja melihat seorang laki-laki bermahkota dan berjubah merah. Ia langsung meninggalkan kantornya untuk mencari laki-laki misterius itu. Adegan berpindah ke rumah, dengan tidur yang gelisah. Philippa melihat pria itu lagi, yang sedang duduk di samping rumahnya. Dengan rasa sangat penasaran, ia pergi ke toko buku setempat untuk meminjam semua buku tentang Raja Richard III. Di kafe, ketika ia sedang membaca buku itu, dan tanpa disengaja, ia menemukan kartu member dari perkumpulan Richard III, semacam perkumpulan untuk membahas dan berdiskusi tentang Raja Richard III. Di malam harinya, saat sedang di kamar, ia melihat kembali sosok laki-laki misterius yang dandannya seperti seorang raja dari masa lampau. Ia menghampiri dan berkata bahwa ia tahu kalau laki-laki itu adalah makhluk astral, dan ia mencoba meminta untuk tidak mengikutinya lagi. Dan lagi pula, ia tidak tahu itu siapa. Look, you could just go away and leave me alone. Di pagi hari lagi, John yang adalah mantan suaminya, dan kedua anaknya Max dan Rafe, ingin ke bioskop untuk menonton film. Sempat diajak oleh John, tetapi Philippa menolak, karena ia ingin pergi ke sebuah kafe yang terdapat perkumpulan yang membahas Raja Richard III. Sesampainya ia di kafe, ia mencoba membaur dan mulai mendengar opini-opini dari mereka yang menambah penasaran dirinya tentang Raja Richard III itu. Percakapan mulai mendalam dan semakin dalam pula. Philippa memahami cerita sebenarnya dari perkumpulan ini. Akhirnya Philippa memutuskan untuk ikut dalam perkumpulan itu. Mereka mulai membahas bahwa ada kebohongan dari Tudor. Tudor atau dinasti Tudor adalah dinasti ratu dan raja Inggris. Kekuasaannya dimulai dari 1485. Ketika Henry ke-7 mengalahkan Raja Richard III pada pertempuran Bosworth 500 tahun yang lalu, Philippa ingin sekali memberikan penghormatan untuk Richard III, akan tetapi makamnya pun sudah 500 tahun tidak ditemukan. Sesampainya di rumah ia masih melihat pria itu di depan rumahnya. Setelah ia menyiapkan bekal untuk anak-anaknya, lalu ia seperti mengajak curhat dengan laki-laki yang tampak seperti raja itu. Laki-laki itu hanya diam dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Philippa, dan ia hanya tersenyum. Di saat siang,
Ia bertemu dengan teman-temannya. Ia ingin resign dari kerjaannya untuk membenarkan sejarah yang sudah 500 tahun salah. Dengan cara ia akan meneliti, mencari dan menemukan makam dari Raja Richard III. Introduced 500 years ago by Richard II. Maybe have an adventure. Lalu ia membaca semua berita dan semua informasi yang terkait Raja Richard III, sampai akhirnya menemukan satu nama yaitu Jessica Tavenham. Ia menelponnya dan bertanya tentang makam dari Richard III. Jessica menjelaskan bahwa setelah pertempuran Bosworth, kemungkinan makam Raja Richard III berada di sebuah gereja bernama Greyfriars. For the King Richard family. You wrote to me about just he could have been. My guess is he'd be under the... Gereja Greyfriars terkenal sebagai pemakaman orang-orang penting pada zamannya, tetapi gereja itu sudah 500 tahun menghilang dan entah di mana. Philippa disarankan untuk menghubungi Graham Naismith. Ia adalah sejarawan amatir yang mungkin bisa membantunya, dan di malam harinya, ia menelpon Graham untuk mencari petunjuk selanjutnya. The Holy Grail. Well, if you're interested... Graham bercerita bahwa Philippa harus menemukan di mana kebun dari Robert Herrick. Ia adalah mantan wali kota Leicester waktu itu, dan ia membuat tempat suci di sekitar pekarangannya, sekitar tahun 1600, untuk menandai tempat Raja Richard III dimakamkan. Graham menambahkan ada peta di suatu tempat, di arsip kota, di mana peta itu menunjukkan di mana ia membuat rumah beserta perkebunannya. Pagi harinya, Philippa menunjuk arsip kota, dan membuka suatu buku, yang menjelaskan tentang di mana terakhir tubuh Raja Richard III dibawa. Franciscans at Leicester. Dengan menaiki kereta ia menuju ke Leicester, dan menitipkan anaknya ke John. Philippa baru menyadari bahwa lelaki misterius yang selama ini mengikutinya ada roh dari Raja Richard III. In fact, today's all about you. Those same machines we used to print lies about you. Ia berbincang-bincang kepada Raja Richard, tetapi seperti di awal scene, ia hanya diam dan mendengarkan Philippa. Ia bilang kepada Raja Richard, ia akan membongkar kebohongan yang selama 500 tahun disembunyikan. Setelah sampai, ia langsung mengikuti kelas yang membahas Raja Richard III. Saat dosen sedang menjelaskan, setelah kematian Edward keempat, Richard mengajukan putra dan putri raja yang masih muda, yaitu keponakannya sendiri untuk menggantikan. Kemudian tanggal 26 Juni, Raja Richard sendiri yang bilang bahwa putra-putrinya tidak sah menjadi raja, dan Richard III menggantikan menjadi raja, dan itu disebut kudeta klasik. Philippa yang tahu sebenarnya, membantah dosen itu dengan bilang, keponakannya memang tidak sah untuk menjadi raja. Born out of a legal marriage. Madam, on the royal family's own... Dikarenakan Edward IV sudah menikah dengan Eleanor Butler, dan pernikahan selanjutnya dengan ibu pangeran, Elizabeth Woodville itu melanggar hukum. Anak-anak itu seharusnya tidak pernah dinobatkan, dikarenakan pernikahan yang tidak sah dengan Elizabeth Woodville, dan mereka berdebat tentang hal ini. A hunch, perhaps, like Richard. Now, that's not a feeling, that's a fact. Dan akhirnya kita semua mengetahui bahwa ada sebuah peristiwa di mana Raja Richard III yang dituduh menghabisi para pangeran dengan menyuruh bawahannya bernama Tyrell. Philippa berseru kembali bahwa itu adalah propaganda dari Tudor yang sama sekali tidak ada fakta terdukung dari peristiwa itu. Saat semuanya selesai, ia langsung menemui Dr. Ashdown-Hill untuk meminta tanda tangan. Sembari mengobrol, Dr. Ashdown memberitahu bahwa ia sedang melacak DNA mitokondria Raja Richard dan ingin menemukan anak cucu dari Raja Richard. Sambil berjalan, Philippa menanyakan di mana letak gereja Greyfriars kepada sang doktor. Karena terburu-buru, ia hanya memberitahu untuk mencari tempat terbuka, dan kemungkinan gereja dan makam Raja Richard ada di situ. When the dissolution occurred, we were in open space. Okay, thank you. Ia menelusuri jalan-jalan di Leicester, dan ia melihat Raja Richard yang ingin melompat. From this spot was scattered into the river Soar, the remains. Ia kembali berjalan, dan bertemu Raja Richard di depannya. Selama ini Raja Richard tidak pernah berbicara, tapi saat ini Raja Richard mulai berbicara kepadanya. Kembali, Raja Richard menghilang tiba-tiba, dan tepat ia berada di tempat parkir layanan sosial.
Lalu ia masuk ke dalam parkiran itu, dan menemukan tulisan R besar. Dan ia cukup syok dan mengira bahwa ia sudah menemukan makam Raja Richard. Tiba-tiba ada penjaga parkiran itu dan bertanya sedang apa Philippa di situ. Philippa langsung menanyakan, apa arti dari huruf R besar itu. Sesampainya di rumah, John menanyakan kenapa selama 2 minggu ia tidak bekerja, padahal ia harus menghidupi 2 anaknya juga. Akhirnya Philippa jujur bahwa selama ini ia sedang meneliti tentang Raja Richard III dan membutuhkan waktu untuk melakukan itu. Dan ia sedang mengumpulkan informasi-informasi yang tersebar di beberapa tempat. Dan akibatnya ia keluar dari pekerjaannya itu. John sempat terkaget dengan alasan dari Philippa, tetapi dengan pengertian tinggi, John mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Philippa. Adegan selanjutnya, Philippa sibuk menelpon seseorang yang bernama Richard Buckley. Ia adalah seorang arkeolog dari Universitas Leicester, untuk mensponsori pencarian makam Raja Richard. Sambil ditemani roh Raja Richard, Philippa terus menghubungi orang-orang yang untuk mensponsorinya. Terjadi penolakan dari proyek Philippa, yang minta disponsori untuk menggali dan menemukan makam Raja Richard. Ia bisa meyakinkan sponsor-sponsor untuk membiayai proyek pencarian makam itu. Dengan keberuntungan, salah satu member kenal dengan wali kota Leicester saat ini, dan ia bisa meminta untuk Richard Buckley bisa bertemunya. Dan dengan sogokan kue, ia menemui Richard Buckley di kantornya. Philippa akhirnya bertemu dengan Buckley dan asistennya Matthew. I want to dig for Richard. For Richard. Magical proposal about Richard III that might I... Philippa mengutarakan bahwa ia ingin mencari makam dari Raja Richard III. Tetapi Richard Buckley adalah seorang arkeolog yang hanya mencari benda bukan jasad seseorang. Tidak hilang akal, Philippa bilang ingin menemukan gerejanya saja, dan tidak ingin menemukan makam Raja Richard. Lalu ia memberikan proposalnya dan langsung pulang. Di jalan dan ditemani roh Raja Richard, mereka mengobrol. Sampai akhirnya Philippa menanyakan kepada Raja Richard, apakah benar ia menghabisi keponakannya sewaktu di menara? Roh Raja Richard hanya diam. Philippa menyadari bahwa Raja Edward mempunyai 5 anak perempuan, lalu ada putra kakak laki-lakinya, George, dan saudari Raja Richard yang punya 7 anak laki-laki. Mereka semua memiliki klaim atas tahta raja selanjutnya, dan kalau Raja Richard menghabisi 1 orang saja, tidak mungkin bisa menjadi raja. Raja Richard harus menghabisi semuanya, barulah bisa menjadi raja. Dengan tersenyum tersinggung, roh Raja Richard langsung pergi, yang mungkin menandakan bahwa ia tidak pernah menghabisi keponakannya sendiri. Akhirnya proposalnya pun disetujui Richard Buckley, dan langsung mempertontonkan peta dari kebun Robert Herrick. Sempat kebingungan dengan peta itu, dikarenakan skalanya yang tidak sesuai dengan peta zaman sekarang. Tidak habis akal, Philippa meminta untuk menumpuknya di atas peta zaman sekarang supaya kali-kali aja bisa terlihat di mana letak kebun itu. Sempat diragukan karena beda skala, malah mereka mendapati kemungkinan lokasi dari gereja dan makam Raja Richard itu. Tak disangka, lokasi itu berada di parkiran layanan sosial, tempat yang sempat dikunjungi oleh Philippa. Lalu dengan semangat, Philippa langsung mengajukan proposal ke Dewan Kota Leicester untuk pendanaan proyeknya tersebut. Dan ini Mbak Sarah, ia adalah Kepala Museum dan Seni di Kota Leicester. Sarah mengarahkan Dewan Kota dan perwakilan universitas untuk meninjau proposal yang diajukan Philippa itu. Lalu seorang perwakilan Universitas Leicester bernama Richard Taylor, ia menanyakan berapa biaya yang dihabiskan untuk proyek ambisius ini. Taylor menganggap bahwa akan memakan dana besar untuk proyek ini, tetapi Philippa menjawab hanya butuh dana $35.000 untuk menjalankan proyek ini. Setelah mendengarkan proposal Philippa, ia disuruh untuk menunggu di luar. Akhirnya Sarah memberitahu bahwa proposalnya disetujui dan ia bisa memulai proyeknya mencari makam Raja Richard III.
Setelah disetujui, Philippa pun beranjak pulang, dan ternyata sudah ditunggu oleh Raja Richard III. Philippa meminta maaf kepada Raja Richard karena perkataannya malam itu sempat menyinggung Raja Richard. Touchy subject. Did kill them. Thank you. Selanjutnya berpindah ke lokasi lahan parkir. Tampak yang dianggap menjadi titik di mana Raja Richard dikebumikan. Mereka memakai survei radar untuk bisa menemukan sisa-sisa atau tanda-tanda dari objek yang ingin mereka temukan. Tapi sedih menimpa Philippa, hasil dari survei radar tidak menemukan apapun di dalam tanah. Lalu Philippa menghubungi Richard Buckley untuk meminta pendapat. You? Yes, I do. I know. No way. More bad news. Richard memberitahu bahwa dana untuk penelitian sudah dicabut, dan Richard pun menjadi pengangguran. Richard memberi solusi untuk menggalang dana secepatnya, agar mereka cepat pula mengetahui ada atau tidaknya makam Raja Richard III dan gerejanya di sana. Support you for now, but you're going to need to raise new funds. And they've recently dispensed with my I services. had no idea. Tidak sengaja, sang anak Rive melihat ibunya berbicara sendirian di belakang rumahnya, yang akan tetapi Philippa sebenarnya sedang berbicara ke roh Raja Richard III. I don't know really. I suppose I have to think of something. Akhirnya Philippa bersama teman komunitasnya, menggalang dana melalui internet, dengan meng-email 3.500 anggota yang lain. That's it. 3,500. Dan mujur bagi Philippa, hampir seluruh anggota menyumbang uangnya, dan malah, melebih dari target yang diharapkan. Donated 5,000 to wine sale. Full story. Another 2,000. I think it's gonna. Dengan harapan, penggalian dilanjutkan, Richard Buckley sebagai mandor dari proyek ini, membaginya menjadi 3 bagian, supaya cepat ketemu. Budget will allow, and in order to give ourselves the best chance of finding one of the Tapi Philippa meminta untuk menggali huruf R besar terlebih dahulu, karena firasatnya mengatakan bahwa jasad dari Raja Richard III ada di bawah tulisan itu. Lama menggali, mereka menemukan tulang kaki di dalam parit, dan belum jelas kaki itu punya siapa. Richard Buckley berkata, bisa saja itu hanya tulang biarawan yang dimakamkan di dalam gerejanya. Ia tidak mau melanjutkan penggalian tulang itu, dikarenakan biaya dan waktu yang sedikit untuk mereka. It's almost certain this whole area is outside the church, but not a bad start, eh? Lalu Philippa ke penginapan setempat, dan di dalam sudah ada Raja Richard. Philippa mengutarakan kekhawatirannya tidak bisa menemukan jasad Raja Richard, dan malah menjadi sia-sia apa yang ia lakukan selama ini. What about? Pagi harinya, Philippa menelpon John, mantan suaminya, untuk mendapatkan saran. John berkata bahwa untuk tetap semangat, dan meminta untuk meyakini dirinya bahwa ia sudah dekat dengan apa yang sedang ia cari. Dengan semangat baru, Philippa menghampiri Richard Buckley dan meminta untuk melanjutkan galian kemarin. Sempat menolak permintaan Philippa dengan berkata bahwa ia hanya profesional dengan apa yang dikerjakannya. Philippa dengan emosi, memberikan tambahan 800 euro, meminta untuk melanjutkan galian yang terdapat rangka itu, dan The Power of Money, Richard Buckley melanjutkan galian yang Philippa minta. Till now, I felt your research was sound and The choir. Over there. What if you're fixated on these bones just because they were the first ones we straight over there because that's where you think he is. Do you see my... in the fund? Will that cover it? Dengan menyuruh anak buahnya untuk menggali, dan Richard yang bete langsung pulang. Philippa yang tak tahan dan kekhawatiran yang berlebih, ia pergi dari tempat penggalian. Hello, Joe. Dr. Ash Downhill memberikan pesan untuk kembali, dan dibarengi dengan Raja Richard yang mengendarai kuda, dan menuntunnya ke tempat galian itu. Semua menunggu Philippa dengan tegang.
Penggali menginformasikan bahwa ada luka di tengkorak, tidak terlihat dari permukaan, tetapi jika membalikannya, dapat terlihat pukulan yang mengiris yang telah diterima tengkorak itu. Dr. Ashdown berkata, menghabisi babi hutan itu, cukur kepalanya, itu dideskripsikan oleh penyair Welsh akan kematian Richard dari abad 15, dan lambang pribadi dari Richard adalah babi hutan. Sang penggali memberikan ciri-ciri dari jasad itu, yaitu laki-laki dewasa sekitar umur 20-40 tahun, dan diketahui Raja Richard III meninggal pada umur 32 tahun. Dan ada lengkungan di tulang belakangnya. Philippa terlihat bahagia dan terharu dengan apa yang ia temukan. Seseorang langsung mengabari Richard Buckley bahwa mereka mengatakan trauma pada tengkorak dan tulang belakang yang melengkung. Richard tahu apa yang dimaksudkan itu, dan langsung meluncur ke TKP. Lalu John menelpon Philippa untuk menanyai kabar selanjutnya, dan dengan senang Philippa memberikan kabar kepada John dan anak-anaknya bahwa ia menemukan Raja Richard III. Sarah memberikan selamat untuk Philippa karena ia sudah menggunakan perasaannya untuk tetap melanjutkan ini. Berita itu membuat dampak yang baik terhadap kota itu, dan beritanya disiarkan ke semua stasiun televisi seluruh dunia. Adegan berpindah di University, yang langsung membuat konferensi pers dan tidak disangka proyek ini diatasnamakan Richard Buckley, bukan Philippa Langley. Richard Buckley mengemukakan bahwa tanpa ada keraguan individu yang digali di Greyfriars pada 5 September 2012 ini adalah Raja Richard III, putra York, Raja Plantagenet terakhir dari Inggris. Setelah acara selesai, Philippa meminta pemakamannya untuk diberikan lambang kerajaannya untuk pengakuan yang tepat tentang siapa ia sebenarnya, tetapi dengan sompralnya, Richard Taylor berkata bahwa memberikan lambang kerajaan itu bukan protokol yang benar untuk seorang perampas. Tetapi Philippa terus mengikutinya untuk memberikan hak atas lambang kerajaannya di makam Raja Richard III. Richard Taylor berkata, karena proyek ini atas nama Richard Buckley maka ia adalah pemegang izin pengalian yang bisa mengusahakan pemakaman dengan lambang kerajaan. Well, the decision of the burial rests with the holder of Farms as a condition of his reburial. Lalu tiba-tiba anak-anak sekolah meminta Philippa datang ke sekolahnya untuk menceritakan tentang menemukan Richard III. Anak itu diberitahu oleh Richard Buckley bahwa Philippa lah yang sebenarnya yang menemukan Raja Richard III. Lalu di padang rumput Bosworth Field, Philippa tampak bersedih, dan di belakangnya ada Raja Richard dan prajuritnya, dengan memakai baju zirah perangnya. Philippa berkata yang diinginkannya adalah menemukan Raja Richard dan menunjukkan ke semua orang bahwa Raja Richard III selalu menjadi raja yang sah. Raja Richard membalas dengan Philippa tahu yang sebenarnya, tak ada hal yang lebih penting dari itu. Lalu Raja Richard pergi dan mengucapkan selamat tinggal untuk Philippa. Thank you, Philippa. Lalu terlihat prosesi Raja Richard III yang hikmat dan memang semestinya ia dapatkan sebagai raja yang sah. Sehabis prosesi itu Dr. Richard Buckley menemui Philippa untuk mengikuti perjamuan makan untuk mereka. Richard Taylor dan Richard Buckley dan istrinya tampak sedang di dalam mobil dan mendatangi perjamuan dari kerajaan. Sedangkan Philippa yang lebih memilih untuk mendatangi undangan dari sekolah anak-anak yang waktu itu mengundangnya, sama-sama diberikan tepuk tangan, tetapi dengan makna yang berbeda. Philippa memilih untuk membagikan ceritanya untuk generasi selanjutnya, supaya generasi selanjutnya tidak lupa dengan sejarahnya. To show their true potential. It's where we have no idea precisely where his burial place. For me as an archaeologist, I think my prime motivation, the map evidence, looking at the boundaries of the Greyfriars, that are known from the aim of them being to try and pick up cross walls of the Friar.
And amazingly, those two trenches, there was a massive robber trench running through, which is a church on the north side of the cloisters. And then we were a few centimetres away. There were no floor levels because the area of longitudinal tiles now looks as though that's probably... She also looked at the skull and found evident bodysuit, latex gloves and so on to ensure that there's which you can associate with a known individual. We're all very moved by the fact that we were digging potentially a named individual. Tamsoy, tamat asoy, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Terima kasih. Muah.